Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya di channel Dua Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata lagi tentunya. Pengalaman ini adalah kisah nyata yang benar-benar dialami oleh Tiara selaku narasumber pada saat Tiara masih duduk di bangku SMP sekitar tahun 2007. Kalian penasaran dengan ceritanya? Simak terus sampai habis. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Cerita ini berawal ketika Tiara ikut organisasi siswa intrasekolah atau biasa kita sebut OSIS. Karena suka dengan kegiatan itu, akhirnya Tiara mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota OSIS. Setiap anggota pastinya diwajibkan untuk mengikuti LDKS, semacam latihan kepemimpinan. Kegiatan LDKS ini diadakan di sebuah balai pertanian yang lumayan besar, dengan bangunan 2 lantai, jadi bisa disewakan untuk menginap. Kebetulan jalan menuju balai pertanian sangat menanjak dan harus berjalan kaki sekitar 7 meter. Di jalan yang menanjak itu, di kanan kirinya penuh dengan pohon pinus, taman bunga, dan juga ada sungai khas pedesaan. Jadi kalian bisa bayangkan, ketika jalan, pandangan mata kalian ke arah atas akan dipenuhi pemandangan yang sangat indah ketika di siang hari. Di hari pertama, kegiatan LDKS-nya Tiara terbilang sangat lancar, berbeda ketika hari kedua dimulai. Saat itu waktu sudah memasuki azan zuhur. Entah kenapa tiba-tiba kamar mandi yang dikhususkan untuk perempuan di tempat itu rusak, dan yang bisa digunakan hanya kamar mandi yang berada di dekat tempat wudhu, yang kebetulan tergabung dengan kamar mandi laki-laki juga. Jadi mau tidak mau kamar mandi pun digunakan secara bergantian oleh perempuan dan juga laki-laki. Dan hal itu membuat Tiara dan teman-temannya menjadi risih apabila ingin mandi atau buang air di sana, karena sebagian dari teman laki-lakinya memang suka ada yang usil. Singkat cerita, selang beberapa jam kemudian, waktu maghrib pun tiba. Ketika sedang ramainya antrian kamar mandi, tiba-tiba salah satu temannya Tiara minta diantarkan untuk buang air kecil. Tapi karena kondisi kamar mandi yang sedang mengantri, akhirnya temannya Tiara minta diantar pipis di sungai yang tidak jauh dari balai pertanian. Tepat sekali ketika azan maghrib sedang berkumandang. Mereka pun memutuskan untuk jalan kaki berdua menuju sungai tersebut. Saat itu Tiara sempat bertanya pada temannya, "Ngapain coba maghrib-maghrib gini mau buang air di sungai?" Tapi temannya Tiara tetap memaksa, mungkin karena sudah tidak tahan lagi dan tidak bisa menunggu antrian. Di saat teman yang lain sedang melaksanakan sholat maghrib, Tiara dan temannya terus berjalan di jalanan yang mulai menurun dan sudah semakin mendekati sungai tersebut. Saat kondisi di sekitar sudah mulai gelap, awalnya mereka berdua biasa saja. Tapi lama-kelamaan sampai pada satu titik di mana pada saat itu Tiara sedikit terusik ketika pandangannya tanpa sengaja melihat satu sudut pohon pinus. Awalnya Tiara melihat asap yang sangat tipis. Waktu itu masih samar-samar, tapi semakin Tiara melangkah, asap itu semakin jelas dan lama-lama membentuk sebuah siluet putih. Karena penasaran, Tiara pun menghentikan langkahnya. Melihat Tiara yang tiba-tiba seperti itu, temannya pun terkejut. "Kok berhenti, Ra?" tanya temannya Tiara. Dan Tiara menjawab, "Itu apaan sih?" kata Tiara sambil menuju asap tersebut. Dan ternyata temannya Tiara pun melihat apa yang dilihat oleh Tiara. Saat itu mereka berdua hanya bisa diam, tak bergerak sama sekali, karena pikiran mereka yang masih bingung dengan pemandangan asap di depan matanya.
Semakin lama, asap itu semakin jelas. Di tengah remangnya waktu yang sudah hampir memasuki malam, asap itu membentuk sebuah tubuh yang mempunyai rambut seminggang, sambil tangannya melambai-lambai kepada Tiara dan temannya. Menyadari hal itu, tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung lari pontang-panting sambil berteriak tak karuan. Takut bercampur panik mereka saat itu, dan akhirnya menghebohkan seisi balai pertanian ketika mereka sudah kembali di sana. Setelah Tiara dan temannya ditenangkan oleh guru dan teman-teman yang lain, Tiara dan temannya segera menjelaskan apa yang mereka lihat tadi. Tiara dan temannya sangat shock, dan sampai detik ini guru-guru di SMP terlihat masih sering menceritakan pengalaman Tiara ke murid-murid di sana. Agar cerita itu bisa menjadi pengalaman supaya tidak ditiru oleh adik-adik kelasnya Tiara, dan supaya mereka bisa menjaga sikap dimanapun mereka berada. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kisah horor yang dialami oleh Tiara dan juga teman-temannya. Semoga kalian bisa terhibur. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa tonton terus channel ini, karena masih banyak cerita horor yang akan aku ceritakan kepada kalian. Dan jika kalian punya cerita horor lainnya, kalian bisa hubungi saya langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Salam dua kehidupan nyata.